Islamnya sangat mudah. Yang ada tuntunannya ikutin, yang tidak nggak usah kita buat-buat, apalagi dalam ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya akan mencoba berbicara dengan sangat santun. Namanya mencoba ya. Kalau misalnya nanti ada yang kasar, berarti percobaannya tidak berhasil. Ja'alana min ahlil khair fi kulli waqtin wa hinin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu mendapatkan kebaikan, selalu memberikan yang terbaik, menerima yang terbaik dalam semua urusan. Amin, Allahumma amin. Saya doakan siapapun yang punya persoalan-persoalan, Allah beri kemudahan. Kalau masih tetap sulit, semoga Allah fahamkan bahwa mungkin itu adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk kita lebih berdoa lagi, lebih berikhtiar lagi. Amin, Allahumma amin. Sesuai dengan judulnya, saya mengatakan setuju dengan ucapan Ustadz Wahabi tadi itu, bahwasanya Islam ini mudah, cukup kita ikuti tuntunannya, apalagi dalam ibadah. Maka kita dalam beribadah ikut tuntunannya. Contohnya kalau sholat zuhur ya 4 rakaat, tidak perlu nambah-nambah. Kalau subuh cukup 2. Tapi kalau misalnya orang tadi itu menyampaikan narasi untuk mempersoalkan orang melaksanakan maulid, lalu dihantamkan dengan bahasa Nabi Muhammad SAW tidak pernah melaksanakan maulidan, sahabat terbaik Khulafaur Rasyidin yang 4 tidak pernah melaksanakan maulidan, bahkan 10 sahabat yang dijamin surga, 1 pun tidak melaksanakan maulidan. Tabi'in dari mulai yang terbaik ya, yaitu Hasan Basri, Wakilah, Uwais Al-Qarni, ya. Para tabi'in, bahkan para ulama 4 madhab tidak ada yang melaksanakan maulid. Lalu kita kok melaksanakan maulid, dianggap sebagai membuat-buat yang tidak ada tuntunannya. Tunggu dulu, karena ucapan itu banyak makna. Saya boleh jadi setuju dengan ucapan itu, tetapi kalau maknanya lalu menyalahkan maulid, tunggu dulu. Yang dimaksud tuntunan itu apa? Apakah harus dikerjakan baru disebut tuntunan? Kalau harus dikerjakan baru disebut tuntunan, itu tidak masuk akal. Banyak sekali hukum-hukum Islam yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Contohnya zakat mal, Rasulullah tidak pernah zakat mal. Tetapi ada ajarannya, ada aturannya, berupa sabda atau berupa ayat. Maka itulah tuntunan. Jadi kalau tuntunan dipersempit menjadi contoh, ini masalah ya. Kalau tuntunan dianggap sebagai sesuatu yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, ini masalah. Karena semua faham bahwa ajaran dalam Islam ini bukan hanya berdasarkan pekerjaan Rasulullah SAW, tetapi juga berdasarkan sabda beliau, juga berdasarkan kesetujuan atau takrir beliau. Nah, ketika sudah bicara ucapan, maka di situ ada yang am. Artinya menyebutnya satu, tetapi mencakup semua yang lain yang sama. Ya. Misalnya begini contohnya. Apa tuntunan maulid itu? Kenapa kita bermaulid? Sekarang kita pahami dulu apa itu maulid. Orang membaca sholawat. Ada nggak tuntunannya membaca sholawat? Ya, bodoh kalau kita bilang orang baca sholawat kok nggak ada tuntunannya. Man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Sudah. Lalu maulid itu bukan hanya baca sholawat, tapi juga berkumpul-kumpul, berzikir, berdoa. Apa ada tuntunannya? Itu banyak hadis Nabi yang menjelaskan bahwa perkumpulan yang diisi dengan zikir itu dirahmati. Apalagi membaca Al-Quran. Apalagi di situ ada penceramah yang menjelaskan tentang sirah nabawiyah. Apalagi kalau tujuannya ingin meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah. Ibnu Taimiyah mengatakan itu berpahala li husnin niyati wa li ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagusnya niat dan karena mengagungkan Rasulullah. Kalau ini masih minta dalil,
Ya kasih rokok dalil saja. Ini sudah mulai agak kasar ya. Kita kembali ke strike ya. Lalu kalau masih ditanya, tapi kenapa mengkhususkan waktu? Sementara Rasulullah tidak mengkhususkan waktu. Ucapan sallu kama ra'aitumuni usolli ini, apakah di situ ada catatannya tidak boleh dikhususkan? Kan tidak ada. Itu narasinya umum. Mau kamu khususkan, mau tidak. Ini namanya mengikuti tuntunan sesuai dengan yang sebetulnya. Kecuali kalau Rasulullah menyabdakan bahwa tidak boleh ini dikhususkan. Baru. Ya. Rasulullah tidak menyabdakan ini dikhususkan apa tidak. Faktanya juga walaupun kita mengkhususkan setiap bulan maulid bersolawat, di luar bulan maulid pun kita juga bersolawat. Lah, masalahnya di mana? Keluar dari tuntunannya di mana? Mengada-ngada acara yang tidak ada tuntunannya di mana? Ya. Sama dengan misalnya orang ngomong begini deh. Kamu makanlah daging binatang yang berkaki 4 gitu. Ya ada orang makan daging kambing, makan daging sapi, ya sudah masuk kepada tuntunan. Kecuali kalau ngomongnya kamu makanlah daging sapi. Kamu bersolawatlah misalnya. Solawat 1 kali dibalas solawat 10 kali. Itu kan tuntunannya seperti itu saja. Kenapa tiba-tiba tidak boleh kalau mengkhususkan? Ya. 1, kalau mau dalil yang lebih spesifik, lebih kuat. Kok mengkhususkan kumpul-kumpul? Kok mengkhususkan kumpul-kumpul untuk mendengarkan tausiah? Kok mengkhususkan kumpul-kumpul untuk melaksanakan hal yang ibadah? Ada tuntunannya, tapi kumpul-kumpul di khusus waktunya tidak ada. Siapa bilang? Muhammad bin Abdul Wahab bahkan ya, dalam risalah As-Sahsyiahnya menuliskan salah satu dari bid'ah hasanah. Ini penting ya, biar kalian tahu bahwa ulama kalian itu juga mengatakan ada bid'ah hasanah. Wa hadza hasanun bahasanya. Salah satunya adalah jam'u Ibni Mas'udin ashabahu kulla yaumil khamis lil qasas. Jadi Ibnu Mas'ud ya punya tradisi mengumpulkan para sahabat setiap hari Kamis. Bukan hanya setahun sekali, seminggu sekali. Apa isinya? Membacakan Al-Qasas. Al-Qasas itu cerita-cerita. Semacam mau'idah, iktibar, ibroh ya. Tidak mungkin Ibnu Mas'ud mengumpulkan sahabat-sahabatnya lalu menceritakan tentang kancil, tentang malin kundan. Tidak mungkin ya. Mesti di situ adalah Al-Qasas, di situ adalah ibroh, mau'idah yang mungkin bentuknya adalah cerita. Cerita-cerita dalam Al-Quran, cerita-cerita peperangan pada waktu Nabi. Karena mungkin tidak semua sahabat tahu. Karena mungkin sebagian dari mereka ada yang sudah masuknya tabi'in. Artinya tidak bertemu dengan Nabi. Sehingga Ibnu Mas'ud menceritakan setiap minggu, setiap hari Kamis. Makanya wajar kalau kita bertanya, kamu melarang. Saya bukan bertanya apa larangannya maulid, bukan. Kamu melarang atas dasar apa? Kalau atas dasar hanya karena tidak pernah dikerjakan Nabi, banyak yang harus kamu larang, bukan hanya ini. Perempuan-perempuan yang melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan haid, Rasul tidak pernah mengerjakan, hanya menyuruh, hanya menjelaskan. Terus kamu mau larang karena tidak pernah dikerjakan Rasul. Bukankah salah satu dari ustadz kalian sudah ngomong kalau yang dicontohkan maksudnya ini adalah diucapkan Nabi, disetujui Nabi, atau dikerjakan Nabi, maka iya. Di luar ini namanya bid'ah. Iya. Sesuatu yang keluar dari ini artinya tidak sesuai dengan ini, ya keluar, namanya bid'ah. Itu yang kita sepakat. Tercela. Tidak pernah diajarkan Nabi, artinya apa? Nyempal. Diajarkannya sholat duhur 4, dia sholat duhur 5. Itu namanya keluar. Makanya definisinya selalu bukan dikerjakan Nabi atau tidak. Kholafah al-adillah asyariyah. Menyelisihi dalil-dalil syariat. Menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis. Namanya menyelisihi itu ya bertentangan. Kalau masih kurang tajam, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, Imam As-Suyuti ini berani mengatakan bahwa maulid itu ada dalilnya. Ya, dalil Nabi berpuasa, dalil Nabi juga mengakikahkan diri. Kalau kalian bilang itu bukan dalil maulid, ya kan kalian yang bilang begitu. Imam As-Suyuti mengatakan itu dalil maulid. Kalau kalian selalu bilang bid'ah itu mesti sesuatu yang tidak ada dalilnya. Iya, kalau itu bid'ah secara syariat. Kalau bid'ah secara bahasa, enggak. Karena bid'ah secara bahasa itu hanya tidak pernah dikerjakan. Bukan tidak pernah dijelaskan atau bukan tidak pernah disetujui, tapi tidak pernah dikerjakan. Atau ghairi misalin sabiqin, tidak ada contoh sebelumnya. Misal itu contohnya di situ ya perbuatannya.
Sehingga pola taraweh yang dilaksanakan oleh Sayyidina Umar diklaim oleh Sayyidina Umar sendiri, nikmatil bid'ah. Ya. Dan itu ada. Syekh bin Baz saja mengatakan bahwa itu bid'ah bahasa. Nah, ini kuncinya. Jadi kita itu sebetulnya ribut masalah bid'ah. Kalau kamu ngomong bid'ah, bid'ah apa yang kamu maksud? Kalau bid'ah secara bahasa, oke. Ibnu Hajar ketika merilis ada dalil, sudah mengatakan, walau kanat min bid'atin, ya, walakinnaha bid'atun hasanatun. Walaupun itu bid'ah, artinya apa? Memang tidak pernah ada maulidan di zaman Nabi, tetapi masuk kepada bid'ah hasanah karena ada dalilnya. Artinya tidak nyempal, baik dalil secara umum atau secara khusus. Ini cara kita beragama. Jadi saya sepakat, tetapi dengan pemahaman seperti ini. Kalau tidak seperti ini pemahamannya dan bertentangan dengan ini, ya saya tidak sepakat. Walaupun yang ngomong sudah duktur ya. Bahkan walaupun mungkin dukturnya 2 kali, 3 kali atau 4 kali, ya tetap tidak sepakat ya. Bukan masalah dukturnya, memang tidak sepakat kan begitu ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, semoga ada manfaatnya. Ini saya sudah menahan-nahan untuk berbicara tidak kasar. Kalaupun ada yang kasar mungkin karena percobaannya belum berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.